Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang konsep hierarki, kosmoki, dan notasi bahasa. Kelompok 10 beranggotakan 1 Haidar Hussein dengan NIM 4611420058, terus Yuliana Putri Setiowati dengan NIM 4611420070, 3 Muhammad Rehan Nur dengan NIM 4611420097, dan saya sendiri Josak Sekipudin NIM 4611420084. Oke, next. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Haidar Hussein. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama, hierarki Chomsky, yaitu tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4, yang disebut dengan hierarki Chomsky. Oke, next. Finite state automata atau finite automata adalah model matematika dari sebuah sistem dengan input dan output diskrit yang terdiri dari sejumlah berhingga state dan fungsi-fungsi yang menyajikan perubahan state. Deterministic finite state automata adalah finite state automata di mana setiap state ada satu fungsi transaksi untuk satu simbol input. Non-deterministic finite state automata adalah finite state automata yang memperbolehkan 0,1 atau lebih busur berlabel satu simbol input yang sama. Di sini semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk A dan B. Dibaca A menghasilkan B atau A menurunkan B, di mana simbol A pada ruas kiri menyatakan aturan produksi, sedangkan simbol B pada ruas kanan menyatakan hasil produksi. Simbol-simbol tersebut bisa berupa simbol terminal atau simbol non-terminal atau variabel. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih, Saudari Haidar, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Yuliana Putri. Selanjutnya yaitu ada batasan atasan produksi. Pertama, tata bahasa reguler atau reguler grammar atau tipe 3, yaitu alfa menjadi beta, di mana alfa adalah sebuah simbol variabel dan beta adalah maksimal yang memiliki sebuah simbol variabel dan ditempatkan pada posisi paling kanan. Mesin pengenal bahasa disebut finite state automata atau FSA. Yang kedua yaitu ada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar tipe kedua, yaitu A menjadi B, di mana A adalah sebuah simbol variabel. Mesin pengenal bahasa disebut push down automata atau PDA. Yang ketiga yaitu ada tata bahasa sensitif konteks atau konteks sensitif grammar atau tipe 1, yaitu alfa menjadi beta, di mana I alfa I lebih kecil daripada I beta I. Mesin pengenal bahasa disebut linear bounded automata atau LBA. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Diagram keadaan. Diagram keadaan atau state transition diagram digunakan untuk mendapatkan token. Token adalah simbol terminal pada teori bahasa, yaitu melakukan analisa
leksikal terhadap program sumber. Contoh, suatu bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token sebagai berikut. T plus, T-min, TID, TINT, dan token T strip I. Bisa berupa nama atau keyword, kata kunci yang sudah didefinisikan oleh suatu bahasa. Misal terdapat pada statement var jumlah integral. Dan ini seperti contoh gambar. Yang terus diagram sintaks. Diagram sintaks merupakan alat bantu dalam pembentukan parser atau analisis sintaks. Notasi yang terdapat dalam diagram sintaks yaitu 4 persegi panjang melambangkan simbol variabel atau non-terminal. Bulatan melambangkan simbol terminal. Misal terdapat aturan produksi TA F kali T per F per T bagi F. Seperti gambar di samping. Oke. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rehan. Terima kasih. Notasi BNF. Notasi BNF atau back as normal form atau back as normal form merupakan notasi yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan sintaks suatu bahasa. Aturan-aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk BNF. Notasi BNF telah banyak dipakai untuk melakukan definisi formal bahasa pemrograman. Beberapa simbol yang dipakai dalam notasi BNF. Contoh, terdapat aturan produksi sebagai berikut. E, AT, per T plus E, per TE, atau TA, A. Notasi BNF-nya, E, seperti gambar yang ada di samping, itu ada identik dengan simbol A pada aturan produksi. Yang kedua, menyatakan atau. Yang ketiga, mengampit simbol variabel atau non-terminal. Yang keempat, pengulangan 0 sampai N kali. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.